Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anugerah Satsu, toko fans Urang Banua. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu Super Space Gaban Infinity dalam segmen Pandir Satsu. Sebelum itu, marhaban ya Ramadan. Selamat menaikkan ibadah puasa 1447 Hijriah. Tidak terasa bulan Ramadan akan meninggalkan kita sebentar lagi, tinggal menghitung hari kurang lebih 1 mingguan, lebih dari seminggu lagi. Kita meraih kemenangan yaitu Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Tanpa basa-basi lagi kita akan bahas langsung yaitu Gaban Infinity, Super Space Gaban Infinity episode 4. Jangan kemana-mana, stay tune terus pembahasan saya sampai selesai. Jangan kemana-mana, jangan skip video ini. Cekidot. Henshin. Setelah meninggalkan bumi multiverse I5109 yaitu Kiki dan Koto yang tinggal di situ. Jadi kan setelah mendapatkan laporan ada energi negatif di bumi lainnya yaitu tepatnya di bumi Sigma 3302. Nah, Reggie dan bersama divisi arsip langsung berangkat menuju bumi multiverse tersebut. Di mana gedung-gedung tersebut yang di gedung-gedung fasilitas itu menghilang secara aneh, secara ajaib hilang. Nah, seperti itu. Maka dari itu diberlakukannya penjagaan yaitu satpam di situ, penjagaan yang secara ketat. Kalau takutnya gedung-gedung yang lain takutnya hilang juga. Nah, setelah Reggie dan divisi arsip sampai di bumi Sigma 3302, di saat itu juga ada terjadi gempa bumi dan bangunan tersebut masuk ke dalam tanah. Bangunan yang dijaga oleh sapam tersebut tuh. Dan sapam tersebut juga hampir saja masuk ke dalam lubang tersebut, namun dengan cepat Reggie menyelamatkan si sapam itu. Ya, keesokan harinya penyelidikan pun dimulai dan datanglah seorang gadis bernama Hamura Soko dan seekor semut yang berbicara seperti seorang bapak-bapak. Nah, namun saat Reggie ingin menjawab dan berbalik tubuh, lalu ingin menjawab pertanyaan si suara bapak-bapak itu, tapi orang nggak ada. Nah, namun si gadis tersebut memberikan kaca pembesar dan menunjukkan ke arah kaki Hamura, kaki si gadis itu, dan melihat ternyata yang berbicara itu seekor semut. Yang suara bapak-bapak itu, nah itu seekor semut dan namanya adalah Arimoto. Ternyata semut itu adalah polisi galaksi di bumi multiverse Sigma 3302. Setelah itu gadis pun berbicara dan bertanya, mengapa Reggie heran? Kan bukannya Perdana Menteri kita aja, si Genjo Kabutoyama, nah adalah seekor kumbang. Dan Reggie pun menjawab, ya tahu, sambil geleng-geleng kepala. Padahal kan si Reggie beserta divisi arsip kan bukan dunia sini. Kemudian Date dan Agi yang melihat percakapan mereka dari kapal terbangnya. Date pun berkata pertama kalinya dia melihat hal yang kayak gini. Nah, semut berbicara tadi tuh. Nah, lalu Agi menjawab, bumi multiverse itu kan tanpa batas. Nah, kata Agi. Jadi logika dan aturannya pun beragam di dunia, beda-beda kan, dunia sini, bumi multiverse. Jadi di bumi multiverse Sigma 3302 tadi berarti manusia dan serangga hidup berdampingan. Nah, seperti itu kata Agi. Di tempat lain, Reggie yang ikut menyelidiki kasus bangunan hilang tersebut. Nah, lalu Hamura yang sudah menandai titik lokasi bangunan yang hilang tersebut di petanya. Nah, di petanya kan yaitu fasilitas pabrik, fasilitas kimia, distrik tangki gas yang BBM, dan penyimpanan material pabrik mobil. Nah, kan bahan-bahan gitu. Serta bangunan yang jatuh kemarin itu. Nah, itu adalah bangunan Super AI Data Center, kata Reggie sambil
menganalisa bangunan yang berjatuhan tersebut. Nah, itu sejajar di peta, secara melihat di peta tadi, di peta si Hamura tadi sejajar. Lalu si semut tuh menjawab, "Oh, analisismu tajam sekali." Jadi apa aja kata si semut, 70 tahun yang lalu itu apa namanya, di bawah tuh ada, bawah tanah tuh ada terowongan kereta katanya, namun sudah ditinggalkan dan dirubah menjadi perencanaan kota. Jadi itu apa namanya nih, rencana membuat terowongan kereta itu tidak jadi. Nah, malah menjadi apa namanya nih, perencanaan kota, membangun jembatan, membangun kota-kota. Nah, jadi kan itu terbengkalai seperti itu. Nah, disinilah semut memberitahu bahwa tempat ini, nah, pintu masuk terowongan tersebut. Lalu dari kejauhan tepatnya ada orang yang memantau mereka lewat CCTV. Setelah mereka masuk ke dalam bawah tanah itu, masuklah dan menemukan bangunan yaitu Super AI Data Center yang masuk ke dalam bawah tanah yang sudah tadi toh. Kemudian mereka masuk ke dalamnya, lalu terkunci. Si mengunci siapa yang pengawas CCTV tadi tuh. Nah, itu dengan keamanan super canggih, jadi senjata Reggie pun ditembakkan tidak mempan, tidak akan hancur. Kenapa tidak bisa hancur ditembak? Karena bangunan tersebut memiliki keamanan super. Kata si apa namanya nih, si orang yang mengawasi dari CCTV tersebut. Nah, kata si semut tuh rasa seperti pernah mendengar suara tersebut. Nah, kemudian mereka pun terkunci di dalam bertiga. Dengan cepat si semut tuh mempunyai ide dengan cara masuk ke dalam celah lubang agar bisa memotong kabel yang ada di dalam sistemnya tersebut. Langsung saja singkat cerita mereka bisa keluar dari bangunan tersebut. Di sisi lain, Agi yang memberitahu kepada Date lokasi yang Reggie yang ada di bawah tanah tersebut sama dengan lokasi energi negatif yang berada. Nah, seperti itu. Setelah Reggie, Hamura dan si semut itu keluar dari bangunan super canggih tadi itu, kemudian mereka sudah ditunggu oleh segerombolan penjahat yang dalangnya bernama Daiji Shinji. Nah, dan dialah yang mengawasi di CCTV tadi. Nah, itu orangnya. Lalu si Hamura menjelaskan bahwa si Daiji ini adalah si penjahat atau buronan yang sudah sudah masuk penjara tapi bebas, masih melakukan kejahatan lagi. Lalu dia menimbun senjata ilegal. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian Daichi berbicara bahwa dia telah berhasil mengumpulkan sumber daya dari bawah tanah. Maksudnya tuh dia mengambil dari bangunan-bangunan tersebut yang runtuh tadi tuh, runtuh ke dalam bawah tanah dan menghasilkan sebuah senjata rahasia, senjata yang tak terkalahkan, yaitu mesin bor buatannya, yaitu mesin bor penggalian berteknologi canggih. Dengan bantuan AI tadi kan mengambil barang-barang di bangunan fasilitas tersebut dan menjadikan sebuah mesin bor bernama Granat. Nah, dengan mesin inilah Daichi bisa menguasai dunia, menguasai dari bawah tanah sebelum dia pergi untuk mengambil cuan di bank sentral atau mengambil alih bank sentral tersebut. Dia menggunakan Emorgir jahat miliknya untuk melakukan Monster Emos dan memperkuat anak buahnya. Dan disinilah juga terungkap bahwa yang bangunan-bangunan tersebut yang jatuh itu akibat ulah Monster Emos milik si Daichi tersebut, menggunakan jadi bangunan tersebut langsung jatuh ke dalam bawah tanah, seperti itu terungkapnya. Kemudian Reggie berubah menjadi Gaban Infinity dan melawan para koco-koco itu, termasuk Monster Emos. Namun yang mengejutkan kita semua yaitu si cewek itu yang bernama Hamura memiliki Gaban Trigger. Pas saat dia menggunakan Emogir dan saat ingin berubah, ternyata yang mengejutkan kita apa? Yang berubah siapa? Si semut, yaitu bernama Gaban Armese. Nah, ternyata si Gaban yang berubah siapa? Si semut itu yang berubah jadi Gaban di bumi multiverse ini. Bukan si siapa tadi? Hamura yang berubah
Regi, Date, Agi maupun yang menonton juga terkejut dengan hal tersebut. Sampai-sampai saya geleng kepala. Ternyata si semut yang berubah jadi gaban. Kirain si Hamura itu yang menjadi gaban. Si semut itu berkata bahwa aku saja yang menangani si anak buah itu, anak koco-koco itu beserta si monster Emons. Jadi jadi kamu kejar saja si Daiji, maksudnya menyuruh si Reiji kejar saja si siapa Daiji itu orang. Nah, kejar saja, lawan dia sana, biar aku saja yang melawan si koco-koco dan monster Emons. Meskipun Reiji tidak maksudnya tidak percaya akan bisa melawan para koco itu, tetapi kata semut, jangan remehkan saya ya. Jangan remehkan saya aja katanya. Oh, gini-gini saya bisa melawan si koco tersebut. Setelah berhadapan dengan si si Daiji yang menggunakan bor penggali tersebut, super ternyata besar sekali. Besar sekali. Namun langsung saja Reiji meminta kepada kepala pusat untuk mengubah mode pesawat tempur menjadi robot mecha seperti biasa, menggunakan perizinan kepala pusat, yaitu menekan tombol seperti biasa. Oke. Lalu di sisi lain masih di tempat markas pusat, di mana di kafe tersebut Patran melihat si petinggi selalu ada terus minta izin tersebut dengan mendadak, sambil berkata si Wanibuchi datang mengantarkan minuman. Lalu si Patran bertanya-tanya itu kenapa pulang si petinggi sibuk lagi akhir-akhir ini. Jadi lalu Wanibuchi menjawab, benar juga sih, akhir-akhir kenapa lah sering sibuk terus si para petinggi. Ya, di tempat pertempuran, di tempat si semut yang berubah jadi gaban, segede gaban, bukan segede gaban melainkan sekecil gaban. Kan biasanya kata-kata orang zaman dahulu kalau gede pasti segede gaban. Sekarang zamannya beda. Kalau kata gaban, jadi kalau zaman sekarang kalau sekecil gaban. Jadi di tadi di tempat pertempuran, di mana si Hamura yang diam saja, yang bingung untuk melakukan apa, tapi ingin membantu, tapi apa yang dilakukan bingung. Lalu dengan cepat si Hamura mendapatkan ide untuk apa yang harus bisa dia lakukan. Di sisi lain, Reiji dan para divisi arsip yang sudah minta izin menjadi robot mecha atau namanya Cosmogabarion, kewalahan melawan mesin bor milik Daiji itu yang besar sekali. Karena terlalu besar dan berbahaya. Mas-masan, gimana caranya nih mengalahkan si bor besar itu, kata si Reiji. Di waktu yang tepat, Hamura membawa bor atau drill unit untuk bisa bergabung dengan Cosmogabarion. Wah, waktu yang tepat. Ayo kita langsung gabung. Drill unit docking. Gabung. Jadi Cosmogabarion bergabung dengan drill unit tadi tuh, menjadikan robot mecha jadi menggunakan bor. Setelah drill unit bergabung dengan Cosmogabarion, akhirnya mereka bisa mengalahkan Daichi dan mesin bornya, yaitu Gun Out. Di sisi lain, di pertarungan si semut yang berubah jadi gaban tersebut juga berhasil mengalahkan para koco-koco dan termasuk monster Emons. Akhirnya Daiji berhasil diamankan. Lalu si semut itu berterima kasih kepada Reiji telah membantu menangani kasus ini. Selesai. Episode selanjutnya, Reiji dan divisi arsip kembali ke bumi Multiverse A8018 karena ada energi negatif di bumi tersebut. Dan Reiji pun bertemu kembali dengan Setsuna Eikokon. Saksikanlah mereka berdua akan kembali bertarung bersama pada minggu depan. Terima kasih telah menonton pembahasan saya sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan pembahasan saya kali ini, karena kondisi saya kurang fit, panas dalam, makanya
saya berbicara terpatah-patah. Nah, jadi sekali lagi saya mohon maaf, masih ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian pada video kali ini. Salah hilap mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Toko Fans urang Banua. Dadah.